akan memulai. Sebelumnya kita akan menyiapkan hati pikiran kita. Tata ibadah Mangkal Holi atau pembongkaran tulang belulang Bapak Turman Sinaga. Seraya kita akan satu pujian. Dengan barang fana Kau membayar dosaku, oleh darah yang mahal, ada noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mencari domba yang sesat, itulah kerinduan jiwaku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Tak berani jalan sendiri. Ku tak berani jalan serta-Mu, itulah doaku. Ajarku merendahkan diri menurut firman-Mu. Menurut firman-Mu setiap hari, jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat, itulah kerinduan jiwaku. Sebentar kami hendak merenungkan firman Tuhan, sebagian isi hati Tuhan supaya kami menurut dan mengerti, memahami akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Bersabda berfirmanlah melalui hamba-Mu yang penuh keterbatasan kekurangan hari ini, supaya setiap kami keluarga semua Tuhan yang ada, Bapak Turman Sinaga ini sungguh dibekali akan firman Tuhan. Kami tidak salah berpikir, kami tidak salah mengerti tentang kebenaran. Hari ini yang kami lakukan adalah satu hal yang baik. Di dalam nama Yesus kami patahkan, kami tolak setiap penyesatan dan kuasa kegelapan apapun yang mencuri benih firman Tuhan dan yang menyesatkannya, sehingga yang bukan berasal dari pimpinan Roh Kudus kami tolak dalam nama Yesus. Bapak terima kasih, kami siap mendengar firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Kemudian pasal 50 ayat 24 hingga 25. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini, negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah. Katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu pada waktu itu. Kamu harus membawa tulang-tulang dari sini. Dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 15 sampai 16. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir, di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah diberi Abraham dan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Dan seterusnya, bahwa Alkitabiah atau satu tradisi dalam Yahudi adalah memindahkan tulang belulang, dikumpulkan kepada nenek moyang leluhur sebagai dari satu kesatuan. Ini hal yang baik, bukan hal yang salah. Demikian Mangkal Holi ini banyak juga yang menyimpang. Ini kita bahas
menjadi yang kaya, membawa ratusan miliar hanya untuk mendirikan. Bagus juga memang ada, dan itu untuk hal yang baik. Tapi ketika akhirnya menjadi hal gengsi-gengsian, harga diri, sehingga yang tidak mampu dipaksakan, memaksakan diri. Ada yang rumahnya reot tapi dia harus berluar beratus-ratus juta hanya untuk sekedar merayakan adat yang begitu hebat pesta poranya. Nah, bukan itu yang utama. Yang utama adalah bagaimana kita melakukan hal yang baik, memindahkan tulang belulang, saudara, semua kerabat untuk kembali pada nenek moyang, ya, kepada leluhur sebagai satu. Ini hal yang baik, mulia. Alkitab juga mencatat itu hal baik. Namun jangan digunakan dengan hal yang menyimpang. Jangan juga dipahami bahwa ada roh-roh jahat atau roh kegelapan yang sehingga ada kerasukan, dan tidak ada. Sebab sesungguhnya ketika kita mati dalam Tuhan, hari ini juga kita sudah bersama-sama dengan Tuhan di dalam. Namun tulang belulang kita penghormatan kita pada leluhur, supaya kita mempunyai satu tidak mati obor. Kita semua terus terikat dalam satu kekerabatan yang luar biasa. Dan Tuhan mau begitu. Kita tidak terpecah-pecah, tercelah berai, terbelah-belah, tetapi kesatuan dalam satu kekerabatan, kekeluargaan, persekutuan yang indah dalam Tuhan, lebih dalam Tuhan yang besar. Yang jangan salah pahami bahwa ada tidak ada. Sebab roh Tuhan lebih besar dari segala roh yang ada di dunia. Dan harus pahami bahwa setelah kita menggali tulang-tulang suatu penghormatan terhadap kita. Jadi jangan dipahami jadi hal-hal yang sifatnya menjadi magis, atau sifatnya dalam diri, atau okultisme, atau roh-roh yang lain, tidak. Sebab ada roh Tuhan yang memimpin kita semua, memimpin kita pada hari ini. Itu yang saya tekankan kepada kita, dan juga pesan tetaplah kondusif, tetap berpakai akal. Sebab firman Tuhan katakan, kasih Tuhan Allah menghasilkan akal. Jangan meniadakan akal. Jangan sesuatu yang tidak masuk akal kita harus paksakan. Harus dengan akal sehat, minta Tuhan pimpin dengan akal yang baik, dan nurani yang baik juga. Niatan yang baik ini jangan sampai dikotori, dicemarkan hal yang ya, saya sampaikan baik. Tidak ada halangan, tidak ada waktu, tidak hal yang akhirnya. Maka kita akan memulai prosesi penggalian sebentar. Saudara seiman dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan menggali tulang-tulang saudara Turpan Sinaga ini. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 42-44, demikian firman Tuhan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada tubuh rohania. Kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kembali dalam kemenangan untuk menebus kami. Jikalau kami melakukan penggalian tulang-tulang ini, kami melakukannya berdasarkan pengharapan yang hidup yang diberikan Tuhan kepada kami, bahwa Ia akan mengumpulkan semua orang yang percaya kelak di sisinya di surga. Amin. Yang dibangkitkan bukanlah tubuh atau tulang belulang yang fana yang lahiriah, tapi ada tubuh rohania. Tubuh yang penuh kemuliaan, bukan yang fana, bukan tubuh yang sakit-sakitan, bukan tubuh yang penuh kelemahan, tapi yang sempurna. Tubuh kemuliaan yang dibangkitkan. Jadi ini semua semata-mata dari lakukan hal lahiriah, bukan hal rohania. Maka lakukan dengan sebaik mungkin. Jangan melakukan niatan baik ini dengan hal yang sebenarnya niatan-niatan yang buruk dalam nama Yesus ditolak. Tidak lakukannya. Baiklah. Penggalian tulang belulang ini akan dilakukan di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam kuat kuasa Roh Kudus, dan di dalam nama Yesus kami saya nyatakan siap untuk digali. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Saya persilahkan sambil kita iringi dengan satu pujian untuk dapat jalan sendiri. Silakan, mari kita iringi dengan satu pujian untuk dapat jalan sendiri. Mulai dah, mulai dari. Kamu aja dah. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah aku, biarlah firman-Mu menerangi
sebab ku tak dapat jalan sendiri. Tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Yang video call. Tuhan, Tolonglah aku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Agak mundur dikit kakak. nyanyikan 2 kali lagi. Mundur dikit. Tahu kena pacul nanti. Tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah aku, Biarlah firman-Mu. biarlah firman-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah aku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Amin. Dan saudara-saudara, silakan dulu Pak. Baik, terima kasih. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa, surga yang bakal. Ketika kita tiba di jalan yang sulit, hati menjadi begitu cemas. Kadang bertanya, Tuhan, Kau ada di mana? Padahal Dia ada begitu dekat, siap selalu menuntun langkah kita. Mari terus berjalan, ikuti langkah-Nya. Waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa, ku teguh
Kami naikkan syukur padamu, syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur buat rangkaian ibadah hari ini, penggalian tulang belulang almarhum Turuman Cinaga sudah berjalan dengan baik. Terima kasih buat cuaca yang baik. Terima kasih buat kekompakan kerabat keluarga, semua dengan baik mendukung menopang terjadinya terlaksananya acara penggalian tulang belulang hari ini. Tuhan, terima kasih buat para hamba-hambamu, anak-anakmu yang menggali dan juga nanti malam akan menghantar tulang belulang almarhum Turuman Cinaga kembali ke kampung halaman untuk disemayamkan bersama-sama di tambak di mana keluarga besar, nenek moyang dan semua tuan kekerabatan akan digabungkan menjadi satu, berkumpul mereka di sana. Maka biarlah Tuhan dalam perjalanan kami mohon perlindungan, kami mohon penyertaan kuat kuasa Tuhan. Selamat sampai tujuan dengan baik, bahkan seluruh rangkaian ibadah selanjutnya Tuhan campur tangan. Kami tolak di dalam nama Yesus segala celaka bahaya. Segala perkara yang bukan berasal dari Tuhan kami patahkan dalam nama Yesus. Tutup bungkus dengan sinar kemuliaan dan cahaya kasih Tuhan. Tangan Tuhan memeliharanya sedemikian rupa dengan sempurna. Tuhan terima kasih. Kami haturkan segala pujian, segala hormat dan syukur kami. Dan semua doa-doa kami landaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi bebaskan kami dari segala yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita sebentar akan menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Kita sudah mendengar firman Tuhan bahwa semua yang baik ini mari kita lakukan dengan sebaik-baiknya, menjunjung tinggi landasan firman Tuhan, dan jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Jangan oleh karena memegahkan diri, jangan karena kesombongan, jangan juga karena roh-roh arwah yang lain, karena roh Tuhan ada menjaga, dan roh hamba Tuhan yang sudah pulang ini ada tinggal di Taman Firdaus bersama dengan Tuhan. Begitu mari kita arahkan hati kita untuk boleh menyambut dan menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Oleh karena Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan senantiasa menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Sesungguhnya Tuhan mengadahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maka diberkatilah seluruh kehidupan, diberkatilah seluruh keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, usahamu, studimu, pelayananmu, kesehatanmu, bahkan seluruh hidupmu hari-hari. Tuhanlah yang campur tangan. Maka jadikan Tuhan andalan dan sandaran dalam hidupmu, maka engkau perlu. Maka kiranya berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta pemeliharaan